Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kesyukuran, mengenai berterima kasih. Jadi ini bulan Februari akhir dan nanti sepanjang bulan Maret. Jadi Maret itu kan kita ada bulan puasa ya, bulan Ramadan. Jadi sampai nanti akhir bulan Maret kita akan belajar tentang berterima kasih, tentang bersyukur. Ketika kemarin kita di bulan Januari itu belajar tentang keyakinan, tentang bagaimana kita optimis. Nah, maka selanjutnya kita akan belajar tentang terima kasih, tentang bersyukur. Karena ini memang salah satu hal yang memang sangat penting sekali untuk kita setiap hari itu kita lakukan. Oke, jadi pertama kita akan yang ringan-ringan dulu. Kita akan belajar dari quotes seseorang bernama Meister Eckhart. Jadi Meister Eckhart ini beliau menyampaikan jika ada satu-satunya doa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, yang kita panjatkan sepanjang hidup kita, itu adalah doa terima kasih. Luar biasa. Itu sudah sangat cukup. Nah, kata beliau begitu. Jadi kalau ada permintaan, ada ucapan yang memang kita sampaikan kepada Tuhan, kepada Allah, sepanjang hidup kita secara konstan, tiap hari, tiap waktu, tidak pernah putus, itu adalah ucapan terima kasih. Kita bisa melihat ya, orang-orang, ini kebetulan Meister Eckhart itu orang barat ya, orang barat, dan kita bisa melihat peradaban barat ini sampai hari ini itu demikian maju, orang-orangnya juga demikian uh, berperadaban dalam arti mereka secara umum itu memiliki konsep-konsep hidup yang memang secara umum baik, walaupun kita tentu melihat banyak sekali kelemahan di sisi peradaban dunia barat. Tentu setiap orang, setiap peradaban, setiap negara itu punya punya masalahnya ya, tapi kita kita tentu bisa mengambil pelajaran dari siapapun. Nah, tapi sepanjang hidup kita, semua peradaban di dunia ini, negara berkembang, bahkan negara maju, itu kalau ada satu-satunya doa, satu-satunya ucapan yang disampaikan sepanjang hidup itu adalah terima kasih. Jadi sangat penting kita melakukan terima kasih. Sangat penting memang kita itu secara sadar itu kita berterima kasih dengan apapun, dengan siapapun. Justru sebaliknya ketika kita menjadi orang yang tidak berterima kasih, kita tidak menyadari apa-apa yang memang sudah ada, sudah diberikan kepada diri kita. Baik itu dari Tuhan, dari Allah, ataupun dari orang lain, kita nggak terima kasih. Maka itu adalah satu hal yang memang sangat-sangat buruk. Sangat penting kita itu secara sadar, setiap pagi kita melakukan afirmasi. Kita sudah belajar ini, kita melakukan afirmasi, kita mengetahui betul dengan kesadaran bahwa kita itu berterima kasih. Seberapapun hal yang memang kita terima, seberapapun rupiah yang bisa kita terima kemarin. Kalau orang era zaman sekarang itu gajiannya atau dapat uangnya itu kan sebulan sekali umumnya ya, umumnya. Saya itu sebenarnya termasuk yang sedang mengusahakan gajian itu setiap hari. Jadi demikian cepatnya. Kalau di dunia konstruksi itu gajian itu setiap Sabtu ya. Nah itu menurut saya lebih baik tuh, dari setiap bulan menjadi setiap minggu, setiap pekan ya, setiap pekan, dan itu gajinya setiap hari Sabtu. Kalau hebat lagi setiap hari itu kan, setiap akhir hari kita kemudian bisa menerima uh, uang ya, atau menerima rupiah gitu. Tapi rezeki itu kan bukan hanya uang, rezeki itu juga kesehatan, kemudian juga kesadaran. Kita berterima kasih kepada orang lain itu juga hal yang memang kita perlu biasakan. Oke, kemudian yang kedua, itu quotes dari Frank A. Clark. Nah, Frank A. Clark ini beliau menyampaikan, jika seseorang itu tidak berterima kasih atas apa yang dia miliki, dia tidak akan mungkin berterima kasih atas apa yang dia akan dapatkan. Jadi ini juga konsep yang luar biasa. Kalau kita itu tidak pandai berterima kasih terhadap apa-apa yang kita sudah miliki di belakang kita, di masa lalu kita, kita kalau nggak bisa bersyukur, berterima kasih atas apa yang ada di masa lalu kita, maka kita tidak mungkin bisa berterima kasih atas apa yang ada di
masa depan kita. Oleh karena itu kita memang harus melatih ya, betul-betul melatih berterima kasih terhadap apa-apa yang memang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sekali, nauzubillah, jangan sekali kita tuh justru tidak berterima kasih kepada masa lalu kita. Seberat apapun, sekelam apapun, sehitam apapun masa lalu kita. Karena setiap masa itu pasti ada ceritanya. Dan tidak setiap kita tuh langsung tahu, langsung memahami, oh ternyata maksud dari Tuhan untuk hidup saya seperti ini toh. Tidak langsung tahu. Bahkan pengalaman saya sendiri, orang-orang terdekat saya itu juga mengalami pasang surut dalam memahami kehidupan itu hal yang sangat-sangat biasa. Tapi ketika kita tidak berterima kasih atas apa yang telah kita miliki, tidak berterima kasih pada masa lalu kita, maka kita tidak mungkin bisa berterima kasih atas apa yang akan kita dapatkan. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian, kita itu bisa berterima kasih atas apa yang kita miliki, kita telah miliki. Baik, kemudian yang ketiga adalah dari pepatah Hansa. Jadi dari pepatah Hansa itu menyampaikan quotes, berterima kasihlah untuk sedikit dan kamu akan menemukan banyak. Jadi penting juga kita itu berterima kasih untuk sedikit. Karena dalam kehidupan kita, dalam sehari itu kan kita sudah ini ya, mengeset bahwa hidup kita itu 15 jam. Dari pelatihan-pelatihan kita, di konten-konten kita sebelumnya itu kita sampaikan hidup itu 15 jam. Kenapa 15 jam? Karena ya 9 jam kira-kira untuk istirahat, untuk keperluan pribadi dan sebagainya. Jadi setiap hari itu kita memiliki waktu itu 15 jam untuk belajar, berkarya, kita untuk menjemput rezeki, itu kira-kira ya 15 jam. Sehatnya lah kira-kira begitu umumnya. Nah, kalau kita dari 15 jam itu kita bisa bersyukur, bisa berterima kasih kan. Oh, jam ini, waktu ini saya sudah melakukan ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian waktu ini saya dibantu sama teman saya berterima kasih dan sebagainya. Maka kita akan menemukan lebih banyak lagi. Jadi kita berterima kasih untuk yang sedikit dan kita akan berterima kasih lebih banyak lagi atau menemukan lebih banyak lagi. Kita akan mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, begitu adalah pepatah Hansa. Oke, kita akan menyampaikan 4 quote ya kali ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu dari Kamal Rafikan. Kamal Rafikan pernah menyampaikan, dunia memberimu lebih banyak yang pernah kamu berikan. Waduh. Jadi dunia itu memberimu lebih banyak daripada yang kita berikan. Kita mungkin memberikan dunia kemanfaatan, kita memberikan kepada dunia, kepada orang lain termasuk ya, itu adalah mungkin sedekah, rezeki. Tapi yang dunia berikan kepada kita itu jauh lebih banyak lagi. Kalau kita konsiderasi ke agama, yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh lebih banyak dari yang kita berikan. Masa yang nggak berterima kasih, nah gitu. Masa kita nggak menyadari kita berterima kasih? Masa kita masih selalu lupa atau berpura-pura lupa? Kita menghirup nafas yang harusnya kalau mau disuruh bayar juga kita harus bayar, kita bisa gratis. Menggerakkan jantung dengan sehat, kalau kita mau bayar kita harus berjuang, kita harus belajar katup jantung itu seperti apa, ritme jantung seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Kita nggak perlu memikirkan itu. Kemudian paru-paru, orang-orang di rumah sakit mungkin menggunakan ventilator untuk memompa, menggerakkan paru-paru. Kita nggak perlu pakai ventilator untuk yang sehat. Jadi luar biasa besar sekali apa yang memang kita telah berikan dari dunia itu, yang dunia berikan kepada kita itu luar biasa banyaknya. Sementara yang kita berikan kepada dunia itu masih sedikit sekali. Nah, itu adalah quotes dari Kamal Rafikan. Nah, jadi ini masih hari awal-awal nih, kita pemanasan dulu. Setiap hari kita akan belajar bagaimana kita terus kita berterima kasih, kita bersyukur. Ini pelan-pelan aja, kita belajarnya itu pelan-pelan. Setiap hari kita akan membuat konten dengan cara yang betul-betul pelan-pelan. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar, teman-teman bisa berterima kasih apa nih hari ini. Teman-teman, kalau kemarin kita menyampaikan, teman-teman punya doa apa? Karena doa itu, nanti kita akan bahas lagi ya ke depan itu, doa itu pasti terkabul teman-teman, pasti terkabul. Caranya seperti apa, waktunya kapan itu terserah Tuhan, terserah Allah. Jadi kita tidak bisa mendikte untuk
kabulnya doa itu nggak bisa. Tapi kewajiban kita adalah terus berdoa. Terus kita berprasangka baik kepada Tuhan, berprasangka baik kepada Allah. Dan sekarang ini, selama kira-kira sebulan ke depan ini, kita akan belajar bagaimana kita berterima kasih. Dari quotes, dari ilmu-ilmu yang ada. Kita banyak sekali guru-guru dan kita ambil serap dengan topik tema ini adalah bagaimana kita berterima kasih, bagaimana kita bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim.